Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rahmat Pramukti, SE, MSI, selaku dosen pengampu dengan mata kuliah perpajakan. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Fikri Hardiansa. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi manajemen dengan nomor NIM 28921500062. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perencanaan dalam pengelolaan pendapatan daerah, yang mana video ini adalah bagian dari ujian akhir semester dengan mata kuliah perpajakan. Langsung saja ke pembahasan. Nah, di sini ada pendahuluan. Badan Pendapatan Daerah secara umum merupakan organisasi pemerintahan yang berada di bawah pemerintahan provinsi yang memiliki tanggung jawab dalam memaksimalkan pendapatan daerah melalui pengkoordinasian dan pemungutan pajak retribusi bagi hasil pajak, dana perimbangan, dan lainnya. Nah, Badan Pendapatan Daerah memiliki strategi atau langkah-langkah yang berisikan program-program induktif dalam mewujudkan peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. Adapun strategi-strategi tersebut telah tersusun secara sistematis yang tercantum di dalam rencana strategi atau Renstra Badan Pendapatan Daerah di Kota Samarinda. Nah, ini pun rencana strategi Bapenda di Kota Samarinda tahun 2018. Adapun strategi yang pertama yaitu optimalisasi pelayanan pendapatan daerah. Badan Pendapatan Daerah hendaknya selalu melakukan review, membuat inovasi terkait pelayanan prima bagi kepuasan masyarakat. Pelayanan publik merupakan strategi pemerintahan untuk menciptakan pemerintahan yang baik. Nah, pelayanan publik yang berkualitas sangat tergantung pada dukungan sumber daya, aparatur, dan fasilitas pendukung pelayanan. Diharapkan dengan optimalisasi pelayanan, maka perbaikan manajemen pelayanan, pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan sumber daya manusia, dan Sarpas penunjang pelayanan di Bapenda dan UPTB sesuai standar pelayanan publik. Adapun strategi yang kedua yaitu adalah optimalisasi pemanfaatan informasi teknologi, terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat yang cepat, tepat, adil, dan akuntabel merupakan tujuan bagi setiap institusi atau lembaga atau organisasi pelayanan publik. Nah, Bapenda perlu melakukan penyempurnaan sistem pelayanan publik yang menyangkut perbaikan metode dan prosedur. Nah, adapun strategi yang ketiga yaitu peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dan penerimaan lainnya. Nah, salah satu upaya dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah. Untuk meningkatkan pendapatan daerah sebagai upaya mendukung kemandirian daerah, maka dilakukan ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber penerimaan daerah. Badan Pendapatan Daerah perlu melakukan upaya koordinasi dan kerjasama dengan SKPD lain di pemerintah kabupaten terkait dan pengelolaan dan pengembangan pendapatan daerah. Nah, terdapat beberapa kebijakan penyerahan tugas pemungutan jenis retribusi daerah kepada SKPD atau instansi lain. Badan Pendapatan Daerah tetap berkewajiban membina dan memonitor perkembangan terhadap segala usaha di bidang pendapatan atau penerimaan daerah, serta bekerja sama dengan SKPD dan atau pihak lain terkait penerimaan pendapatan daerah. Adapun di sini pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah. Pendapatan asli daerah didefinisikan sebagai pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Strategi Badan Pendapatan Daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Nah, strategi ini merupakan suatu proses di mana misi dan tujuan organisasi disusun dengan menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi ini dibutuhkan karena untuk meningkatkan kemampuan pendapatan asli daerah dalam pengelolaan pajak daerah. Organisasi yang memiliki visi berarti memiliki strategi yang dapat diartikulasikan dengan baik. Strategi yang baik tidak hanya ditentukan oleh suatu sistem dan prosedur pajak daerah. Dalam hal ini, kemampuan pengelolaan pendapatan daerah, maka untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dikelola dengan baik oleh sumber daya aparatur yang bagus dengan didukung oleh teknologi informasi yang memadai untuk mempercepat arus informasi yang memudahkan masyarakat untuk mengurus pajak serta pengelolaan pajak yang baik. Nah, adapun di sini optimalisasi pelayanan pendapatan daerah. Badan Pendapatan Daerah sebagai instansi pemerintahan berupaya untuk mewujudkan pelayanan prima dan juga mengharapkan agar masyarakat dapat lebih mudah untuk kepengurusan membayar pajak. Nah, kualitas pelayanan memiliki kaitan dengan kepuasan wajib pajak. Layanan kepada wajib pajak akan memacu puas tidak seorang atas pelayanan yang diberikan. Tentu dengan strategi yang baik, optimalisasi pelayanan pendapatan daerah akan memacu kepuasan pada wajib serta pastinya akan membahas pada peningkatan pendapatan asli daerah. Nah, menulis mewawancarai narasumber yang sama mengenai strategi yang digunakan Bapenda dalam mengoptimalkan pelayanan pendapatan daerah. Nah, sumber-sumber pendapatan asli daerah. Yang pertama ada pajak daerah, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah. Dibagi menjadi dua wewenang. Yang pertama ada pajak provinsi, terdiri atas pajak kendaraan bermotor atau PKB, pajak balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB, pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB, pajak air permukaan, dan pajak pokok. Nah, yang kedua ada pajak kabupaten atau kota, antara lain terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bahan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan atau PBB, dan B peroleh hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Peningkatan kesadaran masyarakat dan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban pajak daerah. Nah, dari data pajak SEP dan pajak ofisial, maka dapat disimpulkan bahwa banyak wajib pajak yang terdiri dari terdaftar tapi masih ada yang tidak taat akan membayar pajak. Ada faktor yang mempengaruhi jumlah wajib pajak yang tidak taat banyak, dan antara lain: yang pertama, prasangka negatif kepada aparat perpajakan harus digantikan dengan prasangka positif. Nah, sebab prasangka negatif ini akan menyebabkan para wajib pajak bersikap defensif dan tertutup. Mereka akan cenderung menahan informasi dan tidak kooperatif. Mereka akan berusaha memperkecil nilai pajak yang dikenakan pada mereka dengan memberikan informasi sedikit mungkin. Nah, perlu usaha keras dari lembaga perpajakan dan media massa untuk membantu menghilangkan prasangka negatif tersebut. Nah, yang kedua ada hambatan atau kurangnya intensitas kerjasama dengan instansi lain atau pihak ketiga guna mendapatkan data mengenai potensi wajib pajak baru, terutama dan instansi daerah atau bukan instansi vertikal. Dan yang ketiga yaitu bagi calon wajib pajak, sistem self assessment dianggap menguntungkan sehingga sebagian besar mereka enggan untuk mendaftarkan dirinya bahwa menghindar dari kewajiban ber-NPWP. Data-data tentang dirinya selalu diupayakan untuk ditutupi sehingga tidak tersentuh oleh DJP. Masih sedikitnya informasi yang semestinya disebarkan dan dapat diterima masyarakat mengenai peranan-peranan pajak sebagai sumber penerimaan negara dan segi-segi positif lainnya. Nah, ini faktor pendukung strategi dalam peningkatan VAD. Nah, pertama, organisasi dan manajemen. Kemampuan organisasi dan manajemen yang ada di Badan Pendapatan Daerah dikelola dengan baik
bertumbuh kepada tugas Bapenda memberikan pelayanan mengedepankan kepentingan masyarakat. Dan yang kedua, kualitas pelayanan yang baik akan menciptakan kepatuhan pada wajib pajak karena dalam proses kepengurusan dilakukan sesuai prosedur dan tidak membutuhkan waktu lama bagi wajib menyelesaikan proses pembayaran pajak. Dan yang ketiga, ada sarana yang mendukung sarana prasarana yang dimaksud menyangkut dengan perangkat keras seperti alat kantor, alat operasional, telekomunikasi, dan sebagainya, serta perangkat lunak seperti jaringan untuk komunikasi dan sebagainya. Nah, sanksi masyarakat diberikan pelajaran tentang pajak daerah dan kegunaannya bagi pembangunan daerah, dan jika mereka mangkir maka berimbas pada pembangunan daerah yang terlambat. Nah, selain itu, pemberian sanksi juga menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Jika lalai, maka akan menerima sanksi mulai dari yang ringan sampai kepada sanksi pidana. Faktor penghambat dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dari pajak daerah. Yang pertama, partisipasi masyarakat. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat sebagai wajib pajak dikatakan mempengaruhi besarnya pemasukan pendapatan asli daerah yang ada di daerah yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda, karena sudah bertentangan dengan aturan pemerintahan daerah yang menjadi pegangan dasar pungutan wajib pajak. Dan kedua, kualitas personil yang kurang memadai. Kualitas personil yang kurang memadai ini dalam pengelolaan pajak daerah yang ada di Kota Samarinda yang berpengaruh terhadap pelayanan. Nah, partisipasi masyarakat kurang dan kualitas personil yang kurang memadai membuat pemasukan lewat pajak berkurang, sehingga pengelolaan pajak daerah menjadi terlambat dalam menyelesaikan pekerjaan. Kualitas personil yang buruk juga berpengaruh pada penilaian masyarakat terhadap kinerja instansi Badan Pendapatan Daerah. Nah, mungkin itu saja materi dari saya tentang pendapatan pengelolaan daerah, tentang perencanaannya. Bila ada kesalahan kata atau kesalahan dari materi, mohon dimaafkan. Yang salah datangnya dari saya, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.